Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesempatan untuk mawas diri, untuk evaluasi diri dengan melalui majelis ta'lim, yang mana majelis ini salah satu peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis yang dituangkan dalam kitabnya Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ummah, yang dikarang oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Ghath Al-Arif Billah Maulana Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad nafa'anallah bihi bi'ulumih. La yadkhul jannah ahadun bi'amalihi. Beliau baginda Nabi Muhammad mengatakan, tidak ada satupun makhluk, siapapun juga, yang dapat masuk surga dengan amal ibadahnya. Tidak ada satupun manusia manapun, ahli ibadah setinggi apapun, tidak akan mampu dia masuk surga dengan amalnya. Qil wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kau ya Rasulullah? Qala wala ana. Aku pun juga, aku termasuk orang yang masuk surga dengan rahmat Allah, yang bukan karena amal ibadahku. Illa an yataghammadanillah birahmatihi. Hanya dengan rahmat Allah manusia itu dapat masuk ke dalam surga. Dan aku pun masuk surga karena Allah telah memperkenankan aku, karena Allah telah luaskan rahmatnya kepadaku. Ini baginda Nabi. Bagaimana dengan kita? Illa an yataghammadanillah birahmatihi. Allah meliputi Nabi Muhammad, maka Nabi baru bisa masuk ke dalam surga. Padahal Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya makhluk yang dapat berbicara dengan Allah ketika nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu semua umat manusia di Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu adalah alam setelah alam kubur. Jadi kita pertama kali itu di alamul arwah. Alam arwah pertama kali kita kenal, kita berzikir, kita bisa duduk majelis taklim. Ini sudah ada catatannya sebelum Allah menciptakan alam semesta. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa berzikir, bisa bersolawat, duduk di majelis taklim. Ini sebelum Allah ciptakan alam semesta. Allah sudah ciptakan takdir manusia satu persatu. Allah sudah atur jalan hidup manusia satu persatu, makhluknya Allah satu persatu. Binatang ini lahirnya kapan? Induk daripada binatang ini itu siapa? Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam arwah disitulah Allah memiliki alasan yang pertama, memiliki alasan untuk mengazab orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Non-muslim mereka beralaskan bahwa
aku terlahir bukan dari golongan orang yang beriman, ya Allah. Kalau seandainya orang tuaku orang yang beragama Islam, tentu aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun orang tuaku kafir, tetanggaku kafir, seluruh keluarga besarku kafir. Bagaimana engkau azab karena aku tidak beriman, sedangkan Islam, iman tidak aku ketahui? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kau sudah pernah berikrar kepadaku kapan di alam arwah. Jadi semuanya alam arwah ini sudah pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuknya di situ Allah memiliki alasan untuk mengazab orang yang keluar daripada janji tersebut, telah janji di hadapan Allah. Maka di alam arwah itulah manusia digolong-golongkan. Ini golongan orang yang tidak beriman, ini golongan ahli maksiat, ini orang ahli sedekah, ini orang ahli puasa. Udah digolong-golongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah pernah bertemu sebetulnya di alam arwah. Maka salah satu daripada guru saya, beliau itu pernah bercerita kepada salah satu guru kami, bahwa beliau pernah bertanya kepada Habib Umar bin Hafid, Habib, saya ini setiap mau maksiat tidak bisa. Sudah jelas di hadapan saya kemaksiatan, namun Allah menyingkirkan. Bagaimana bisa seperti itu? Dijawab oleh guru kita, aku sudah tahu sebelum engkau lahir di dalam perut ibumu, aku sudah tahu kalau engkau bakal menjadi muridku, aku sudah tahu. Makanya aku hindarkan engkau dari segala kemaksiatan tersebut. Subhanallah. Itu jangkauan daripada orang yang memiliki maqam qutbiyah, memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tahu engkau akan jadi muridku dan akan melanjutkan ilmuku, maka dalam perut ibumu sudah aku kawal, engkau sudah tak kawal. Nah, akhirnya engkau bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang duduk di sini memiliki mata rantai ilmu nasab sampai kepada guru kita Habib Jamal dan sampai kepada Habib Umar bin Hafid. Nah, beruntung kita duduk tempat ini. Nah, ini menyambungkan mata rantai keilmuan. Meskipun mereka yang lagi streaming, mereka yang lagi lihat online, itu termasuk daripada orang-orang yang memiliki mata rantai pemahaman hingga sampai kepada guru kita Habib Umar bin Hafid radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumihi. Nah, tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi ibadah Rasulullah, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengungguli iman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau baginda mengatakan, aku masuk surga ini termasuk daripada rahmat Allah. Karena di akhirat nanti, di mahsyar itu, setelah alam arwah, alam dunia, setelah alam dunia, alam barzah, setelah alam barzah, alam mahsyar. Disitulah Allah menelantarkan hambanya, ditelantarkan oleh Allah hambanya. Biar kalian semasa di dunia, kalian aku hidupi, kalian aku nafkahi, kalian aku perhatikan, kalian aku perhatikan. Karena di sini ceritakan, ya ibadi udkhulul jannah birahmati. Salah satu hambanya Allah diberikan pengarahan oleh Allah, wahai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Fayaqulu bal bi'amali ya Rabb. Ya Allah, aku masuk surga ingin dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Faya'murullahu bihi fayuhassabu bi ni'matil basar. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat, faya'murullahu bihi fayuhasabu bi ni'matil basar. Diambil satu matanya oleh Allah, ditimbang hamba tersebut. Fastaghfirku jami'i ibadatihi hamsami'a ammin wa tabqa ni'amullahu alaihi katsiran fayamuru bihi subhanallahu ilan nar fayaqulu ya Rabb
udkhulnil jannah birahmatika fayu'mallahu bihi subhanahu ta'ala ilal jannah birahmatihi. Seseorang pernah diminta oleh Allah masuk ke dalam surga ketika nanti di akhirat. Masuklah engkau karena rahmatku. Katanya, enggak ya Allah, dari amalku, yang mana saya telah beribadah tanpa cacat, dengan ikhlas, dengan khusyuk, meninggalkan kepentingan dunia selama 500 tahun usia yang kau berikan ya Allah. Aku sujud ibadah. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengadakan hisab, ditimbang oleh Allah, yaitu diambil satu matanya, ditimbang. Ibadah selama 500 tahun tersebut tidak bisa menandingi satu bola mata yang telah Allah titipkan di dalam tubuh kita. 500 tahun ibadah sujud. Kita berapa hari kita ibadah? Waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Zikir, sholawat, majelis taklim. Satu hari berapa menit kita? Hitung 1 jam pol. Lah ada majelis rong jam 3 jam lungguh sambil kita berkhidmah. Kalau ndak standaran aja, normal normatif. Sehari ibadah kita cuman 25 menit, setengah jam. Anda gabung mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jadikan satu. Ono setengah jam, gak ono, Pak. Anda sholat meniti, piro? 1 menit, 2 menit. Pemeneh mbok-mbok mak-mak wis wayahe ngengeti panganan. Allahu Akbar, ngirik-ngirik ini. Gosong gak iki. Meneh wayahe rendeng. Mbah-mbah. Sak keneke sembayang. Sudah karuan, ibadah kita tidak karuan dibandingkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun enggak ada manfaatnya di hadapan Allah dengan satu bola mata yang telah Allah berikan. Belum lagi bola mata yang satunya, belum lagi pendengaran, jari. Jari ini 5 jari. Jempolanmu dijokok siji, jempolanmu lho. Kan siji ngene. Ngguling kene Mas sepeda motor. Anda tahu Allah ciptakan manusia itu penuh dengan kenikmatan. Kau ngerti apa ya? Pendile kuping lho, ngerti? Tahu kan? Iki ge apa ya? Tahu, gak tahu? Kok kira-kira apa? Variasi apa ya apa iki? Anda tahu ini buat apa? Allah ciptakan manusia semakin tua semakin besar. Untuk apa ini? Ngerti gak? Hebri, ngerti gue? Ge apa? Dikilek awak-awak iki mati didusi gak mlebu jero banyu iki lho fungsine. Pendile kuping ya. Ngerti? Jadi kalau kita dimandikan, mati dimandikan, wafat dimandikan, menurut kita husnul khotimah semuanya. Ini tujuannya agar air enggak masuk telinga enggak masuk. Ini aja lagi buka belum masuk. Subhanallah. Dan ini benda yang kecil ini yang Allah ciptakan nih, mandi, kita mandi, renang segala macam. Ini fungsinya aksesoris sih. Itu fungsinya banyak sekali. Baru ini apa ya bahasa Indonesia ini apa ya? Ini apa? Kau ono? Ada. Ini telinga, daun telinga. Dalamnya kendang telinga. Yang ini apa lapisan luarnya? Pucuk iki lho, pendel iki lho apa jenenge? Enggak ada yang tahu. Padahal fungsinya sangat banyak sekali. Mandi nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa kemasukan air. Kalau nggak ada ini ya masuk semua. Subhanallah. Kecuali aduse wong bento ya. Orang gila yang mandi, hubung. Garai kiri. Makan gak sugih-sugih. Sepedamu, sepeda super cup yang mulai biyen gak pindah-pindah. Gak iso ganti sepeda motor sing apik sithik lho, mulai ninja sing anyar-anyar ora bakal iso kowe. Adusmu orang mandi tuh ya. Shower bib, yo shower gua ya saya ingin shower. Sudrune angel tuturane mah. Kok shower gitu, secukupnya aja buka pol. Wow,
ayo. Anda kalau israful ma itu termasuk boros air itu mengurangi rezeki kita dari Allah. Terus hati-hati kita kamar mandi ku buka gerajak sampai full, kita tidak perhatian mengenai bak air mandi itu masuk keluar terus, itu bisa membuat mengurangi rezeki. Itu baginda Rasulullah SAW. Beliau itu sangat perhatian kepada umatnya, baginda Nabi. Nanti di akhirat, di mahsyar itu manusia akan dikembalikan semua, tubuhnya akan dikembalikan semua. Kuku yang kita potong ini akan dikembalikan semua. Rambut semua dikembalikan. Bolot-bolot kabeh tuwemlekno kabeh ngene. Bayangno, gon nganten anyar gak ono bolote jelas sih. Nah, itu kabeh templek meneh. Semua kuku, rambut yang pernah keluar dari tubuh semua ditempelkan. Untuknya kalau kita potong kuku jangan sampai dalam keadaan junub. Kalau kita dalam keadaan junub dikembalikan berbentuk api. Termasuk daripada ibu-ibu, hati-hati, mbak-mbak yang lagi menstruasi. Motong rambut pas lagi menstruasi, nanti kan dikembalikan semua dalam berbentuk api. Terus bagaimana? Kumpulkan dulu, masukkan di dalam kresek. Biasanya untal-untal loh, ini apa ya? Ini sisir, untal-untal ya. Ya kan? Rambut kumpulkan dulu kalau belum bisa. Nanti kalau sudah sulit takut hilang, cuci aja rambutnya yang wis brodol. Rambut brodol gara-gara jodohnya gak teko-teko rambutnya sampai brodol ya. Jomblo sampai brodol rambutnya. Nah, kumpulkan terus cuci, setelah dicuci baru dibuang atau ditanam dalam tanah. Bib rambutnya ben apik disawat ndur gendeng. Ngono bring saiki. Oh, diuncal ndur gendeng. Tapi kadang-kadang yo tenanan. Rambutku ben rada butak saiki tak deket ndur gendeng rada tumbuh saiki. Kepercayaan orang-orang dulu ya. Ya mbah wallahu a'lam. La ilaha illallah. Nah itu di mahsyar dikembalikan semua. Rambut semua. Dan keadaan mereka berbeda-beda. Di mahsyar itu ada orang yang jalan menggunakan dua kelopak matanya, faliyatubillah min dzalik. Ada yang ngesot, sedangkan lantainya itu duduk tekel licin gini. Lantainya itu terbuat dari benda-benda yang tajam dan seperti paku, pimes, landep ya, tajam, runcing. Itu disuruh jalan sampai orang tuh sampai tenggelam dengan darahnya sendiri dan sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan matahari berjarak hanya 1 jengkal di mahsyar itu. Matahari didekatkan oleh Allah 1 jengkal. Panasnya luar biasa sampai akhirnya mereka berinisiatif untuk menuju ke Nabiullah Adam. Berbondong-bondong manusia ini menuju kepada Nabiullah Adam. Kata Nabiullah Adam, Abanal Adam, bahwa saya tidak berani. Hari ini Allah murka kepada hambanya. Saya tidak berani. Engkau wahai Adam, Allah yang telah menciptakan langsung dengan kekuasaannya tanpa dengan hubungan biologis. Langsung Allah ciptakan. Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani. Coba engkau kepada Nabiullah Nuh. Dengan Nabiullah Nuh di sini memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong manusia menuju ke Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh mengatakan yang sama, tidak berani saya. Coba engkau kepada Nabiullah Musa, kalam Allah yang biasa berbicara kepada Allah. Mereka pindah kepada Nabiullah Musa. Nabi Musa juga enggak berani. Coba ke Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, kesayangannya Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya Nabiullah Ibrahim itu semuanya nabi. Ya, Nabiullah Ibrahim memiliki anak Nabi Ismail, seorang nabi. Memiliki anak lagi yang bernama Sayyidina Nabiullah Ya'qub.
punya anak lagi namanya Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf punya anak lagi. Anaknya Nabiullah Yusuf ini juga nabi. Jadi Nabiullah Yusuf itu punya anak nabi. Namun kenabiannya dicabut oleh Allah. Gak dibatalkan, dicabut nabinya. Kenapa? Ketika ayahanda dan ketika Nabiullah Yusuf datang, anaknya lupa tidak berdiri menyambut. Nabinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas orang yang punya kedudukan di dunia, jabatan apapun, apakah ada jabatan lebih tinggi dari Nabi? Tidak ada. Kalau sudah kita lupa menghormati orang tua, terlebih jika ibu kita datang, abah kita, ayah kita datang, kita lupa tidak menyambut berdiri, maka kedudukan kita di hadapan Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan orang tua. Setinggi apapun kita, kalau tidak lupa menghormati orang tua, maka kedudukan tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi anaknya Nabiullah Yusuf ini seorang nabi, dicabut kenabiannya oleh Allah, dibuang makom kenabiannya dan terputus, tidak bisa menurunkan menjadi nabi lagi karena lupa tidak menghormati ayahnya Nabiullah Yusuf ketika datang ke rumahnya. Lali gak ngadeg, lali gak nyambut, gak pantas dia jadi nabi karena dia tidak bisa menghormati ayahnya. Dan mudah-mudahan ayah kita yang masih hidup diberikan panjang umur oleh Allah, yang sudah wafat diberikan ridho kepada kita semuanya. Maka akhirnya ke Nabiullah Ibrahim, beliau pun mengatakan seperti itu. Nabi Musa mengatakan seperti, enggak ada yang bisa. Kata satu-satunya jawaban berada pada Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan demikian. Nabi Isa ruh Allah, ruhnya Allah yang bertemu Imam Mahdi yang membunuh Dajjal. Nabiullah Isa mengatakan aku juga enggak berani. Jadi ketika nanti di akhirat itu akhir zaman, Nabi Isa itu bertemu dengan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Dan pada akhirnya Imam Mahdi terbunuh di tangan Dajjal. Imam Mahdi dibunuh Dajjal. Dan Dajjal pun dibunuh Nabi Isa. Tapi sebelum pertempuran itu terjadi, Imam Mahdi dan Nabi Isa itu bertemu, komunikasi, dan akhirnya beliau sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, Nabi Isa ketika di depan, Nabi Isa menoleh ke belakang gini, saya nggak pantas menjadi imam, kamu yang menjadi imamku. Kenapa? Engkau adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya, saya seorang nabi, seorang rasul. Tapi engkau adalah darah daging Nabi Muhammad. Engkau seorang habaib. Aku Nabi Isa hanya pantas menjadi makmumnya, orang yang memiliki darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa nggak berani dia, ya habaib gak wani. Saya berada menjadi makmumnya Imam Mahdi, gak berani dia, karena di dalam tubuhnya Mahdi mengalir darah Rasulullah SAW. Itu manusia yang mengerti kedudukannya. Beruntunglah kita yang punya guru, yang punya intisab mata rantai darah daging Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi Isa pun mengatakan satu manusia yang dapat menyelamatkan kita, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Analaha, aku yang akan menghadap kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya. Dan diriwayatkan di situ antara Nabi dan Nabi, jadi ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini memakan waktu, ada yang mengatakan 500.000 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 5 juta tahun. Tahun dunia, bukan tahun akhirat. Karena kalau umur kita 63 tahun, berarti kita di akhirat hidup cuman 1,3 menit. Karena 1 menit dunia ini seperti 5.000 tahun. Sekejap. Kita hidup di akhirat itu 1 menit di sini sama 5.000 tahun. Jadi kalau kita hidup 63 tahun, berarti hitungannya cuma 50 tahun. 1 menit 50 tahun. Jadi ketika saya ralat 1 menit itu 50 tahun. Jadi kalau kita hidup di dunia berarti 1,3 menit ke akhirat. Kadang 1,3 menit ini uang mati-matian dia kerja haram, kerja gini, yang penting dia bisa menuruti hawa nafsunya,
menerjang sesuatu yang haram hanya ingin memuaskan nafsunya. Waliyadzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberi selamat oleh Allah dunia sampai nanti akhirat. Analah, aku yang akan bertemu dengan Allah dan memberikan syafaat kepada segenap umat manusia, dan disitulah seluruh para nabi, para rasul di bawah kekuasaan dan berlindung di bawah bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambahkan iman kita, Islam kita, ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semakin juga kita bisa meneladani Rasulullah dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'lamana habibana marsalibana min wa mana habibana man jama min dawil wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.